Nah, sekarang presidennya siapa? Sekarang presidennya apa ya? Sandiaga Uno kali. Yaudah, terserah, nanti kita kabarin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cerdas. Kali ini saya mau coba lagi report ya. Report itu Refli Podcast. Sudah pernah ada edisi perdana ya dengan Aziz Yanuar, anak muda. Nah ini anak muda lagi, lebih muda dari Aziz Yanuar. Dan ini seiring dengan 1 tahun Refli Harun Channel ya. 1 tahun jatuh pada tanggal 22 Maret yang lalu. Tetapi saat video ini diambil persis tengah malam ya. Lewat sedikit dari 22 Maret, sudah masuk 23 ya. Lewat 5 menit saja. Belum lewat malah kan ya. Kalau kita lihat, oh ya lewat 3 menit. Dan tamu saya adalah anak yang luar biasa ya, The Wonder Boy, putra saya sendiri, seorang anak berkebutuhan khusus ya, yang sering kita sebut dengan autisme. Saya ingin mengeksploitasi dalam tanda kutip, mengeksplorasi Naufal Fikri. Iya, iya. Assalamualaikum Naufal. Halo Ayah. Halo. Nggak apa-apa ya, karena kita satu rumah kan, nggak takut COVID. Gimana salam kita? Hi boy. Hi Dad. Hi man. Hi Charles. Naufal sudah pernah jadi tamu Ayah di podcast Naufal ya? Iya. Ayah pernah jadi tamu Naufal ya? Iya, iya. Apa nama podcast Naufal? Podcast aku Namanya? Naufal Podcast. Bukan. Yang Ayah Podcast. jangan ngutik-ngutik hidung dong. Apa namanya? Lempar 54 pertanyaan. 54 pertanyaan. Nah sekarang gantian ya. Ayah yang ngundang Naufal di podcast Ayah. Nama podcast Ayah itu Report. Report itu kependekan dari Refli Podcast. Refli Podcast. Naufal siap dengan pertanyaan dari Ayah? Iya. Are you ready? Yes. Yes, luar biasa ya. Naufal sekarang umurnya berapa tahun? Ya sekarang umurnya 21 tahun. 21 tahun ya. Lahirnya tanggal berapa? Jakarta 25 September 1999. Saya dari mahasiswa asisten notaris. Iya, aku asisten notaris ke Alam Sutra. Yang dulu yang waktu kecil itu. Ya. Iya, aku asistennya ke Mahkamah Konstitusi yang kecil sama barengan Ayah. Ya. Terus yang dulu aku ke sekolah TK Kartini yang dekat rumah di Jalan Ya. Tahun 2004 sampai tahun 2006. Ya. Kalau gitu aku umur TK-nya 4 tahun. 4 tahun TK-nya ya. Iya. TK-nya tahun berapa? 2004 ya? Iya, TK-nya tahun 2004. Oke, TK apa? TK Kartini ya? TK Kartini. Oke, 2004 ya. Sekarang Naufal kuliah ya? Ya, sekarang aku kuliah di BINUS. BINUSnya nggak masuk, BINUSnya pakai online karena ada PSBB. Ya, itu adalah COVID-19 atau virus corona. Itu kalau gitu kan 5M itu masih ingat, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak,
mengurangi mobilitas Ya. sama menghindari kerumunan. Kan masih ingat ada 5M itu ya? Oh, 5M ya. Kalau ngomong lihat ke ayah dong tuh, lihat mata tuh. Namanya eye contact, ya. Iya. Eye contact ya. Jadi Noval di BINUS itu semester berapa sekarang? Semester 6 Semester 6 ya? ya. Semester 6. Nanti tamatnya semester berapa? Apa? Tamat kuliahnya semester berapa? Semester 8. Oh, semester 8. Iya. Ya, saudara sekalian, ini tantangan ya, menanyai anak kebutuhan khusus autisme, dan dia selalu bilang kalau dia adalah asisten notaris. Kebetulan ibunya itu memang seorang notaris, dan dia selalu ikut dalam pekerjaan ibunya. Sebenarnya bukan dalam pekerjaan, tapi lebih pada mau mainnya ya. Dan selama PSBB ini atau COVID-19 ini, Naufal kuliah di rumah, dan kalau ada kesempatan pasti ikut ibunya ke kantor ya di daerah Tangerang Selatan. Naufal, ngomong udah punya pacar belum, Naufal? Ya aku nggak ingat sih. Nggak ingat. Aku nggak ingat kalau udah pacar atau belum sih. Oh gitu. Iya kalau iya. Ngomongnya jangan digini dong. Nah, ngomongnya tangannya di atas. Nah, gitu. Gimana? Aku kangen barengan Sela, Rahel sama Meli. Iya, aku kangen sama Himka ya. Himka itu apa? Himpunan Komputerisasi Akuntansi. Oke, itu Himpunan Komputerisasi Akuntansi. Meli siapa tadi? Meli, Rahel sama Sela. Oh, itu teman kuliah Noval ya? Iya, itu yang teman jurusan yang Isa Ya. sama KA. Oke. Noval, ini ayah mau tanya serius ya. Noval tahu nggak ya? Noval, mana yang Noval suka? Musik atau politik? Musik. Musik. Iya. Kalau politik suka nggak? Enggak. Kenapa nggak suka politik? Iya, aku itu kan suka main games yang beberapa lagu itu, yang beberapa games itu ya. Ya. Ya aku kan suka ulang-ulang. Aku suka Counter Strike, sukanya di game house, di kantor bisa, di rumah bisa. Ya. Ya tidak mengganggu orang lain. Oh gitu. Lalu musiknya di mana? Game Strike itu? Ya jadi kalau musiknya kan bisa di mobil, di kantor, di rumah, apa aja. Oh gitu. Iya. Kalau politik nggak tahu sama sekali? Enggak. Oh, Politik enggak. Kalau ditanya misalnya ya, Novel tahu nggak Presiden Indonesia sekarang? Susilo Bambang Yudhoyono yang wakil ketuanya kan Jusuf Kala dulu kan. Sekarang presidennya siapa? Sekarang presidennya apa ya? Sandiaga Uno kali. Jadi sobat era sekalian, memang Novel itu sama sekali tidak interest ke politik ya. Bahkan pengetahuan dasar soal politik dia nggak tahu sama sekali ya. Tapi kita coba tes sekali lagi ya. Siapa presiden Indonesia sekarang? Sandiaga Uno. Oh, Sandiaga Uno. Ya. Oke. Kalau Joko Widodo itu siapa? Jokowi. Joko Widodo itu Ya. yang wakil ketuanya. Oh, wakil ketua. Oke, ayah tanya lagi ya. Novel pusing nggak sekarang? Nggak ya? Enggak. Oke, ayah tanya lagi ya. Gubernur DKI siapa? Gubernur DKI itu siapa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Oh, jadi Anies Baswedan. Anies Baswedan ya. Anies Baswedan. Jadi siapa tadi presiden Indonesia? Presiden Indonesia itu kan ya Joko Widodo. Oh, Joko Widodo. Bener dong, berarti tahu dong. Iya. Tos. Nah, ya. Kalau lagu kan Nopal jagoan ya. Iya. Oke. Ayah mau ngetes. Nopal sukanya lagu tahun berapa? Lagu baru atau lagu lama?
Ya aku sukanya lah yang lagu lama begitu. Oh, lagu lama. Misalnya ya. Ya dari 1990-an Iya. sampai tahun yang lalu. Oh, 1990-an sampai tahun yang lalu ya. Ya. Pemusik atau penyanyi favorit Nopal siapa? Ya, yang penyanyi itu siapa ya? Yang Nopal suka? Yang Peter Pan. Peter Pan, Iya. oke. Coba sebutkan 5 lagu Peter Pan yang Nopal tahu. Apa saja? Yang lagunya semua tentang kita, Semua tentang kita, topeng, topeng, ku katakan dengan indah, kau katakan dengan indah, ada apa denganmu, ada apa denganmu, sama bintang di surga. bintang di surga. Coba dites satu-satu ya. Iya. Saat ini seperti apa? Bintang di surga seperti apa? Coba nyanyi sedikit. Masih ku merasa angkuh, terbangkan anganku jauh, langit kan menangkapku, walau kan terjatuh. Refnya gimana? Refnya? Bagai bintang di surga dan seluruh warna dan kasih yang Oke, itu bintang di surga ya. Ya, Yang nyanyi siapa? Vokalisnya? Ariel. Ariel, oke. Setelah bintang surga tadi apa tadi? Ku katakan dengan indah. Aku katakan indah. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Oh, itu ku katakan dengan indah ya. Ya. Lalu apa lagi tadi? Topeng. Topeng. Apa topeng? Tapi buka dulu topengmu. Oke. Buka dulu topengmu. Biar ku lihat warnamu. Kalau ngomong jangan ngupil. Kan ku lihat warnamu. Oke, 3. Apa lagi? Ada cerita Itu lagu apa tadi judulnya? tentang aku dan dia. Itu semua tentang kita. Oke. Ku tanya malam, dapatkah kau lihatnya perbedaan? Itu aja ya. Itu lagu apa itu? Ada apa denganmu? Oh, ada apa denganmu? Oke, jadi 5 lagu ya. Ya. Kalau penyanyi perempuan siapa yang Nopal suka? Yang sukanya itu Agnes Monica. Oh, Agnes Monica. Agnes Monica itu usianya berapa sekarang? Ya usianya apa ya? Berapa sekarang usianya? 34. 34. Dia kelahiran tahun berapa? 1 Juli 1 Juli. 1986. Lagunya apa aja coba? Indah. Indah. Oke, ya 5. Coba sebutkan 5 lagu Agnes Monica. 1, Indah. 2, Salah Cinta Mati. Cinta Mati. 3, Bukan Milikmu Lagi. Bukan Milikmu Lagi. 4, Tanpa Kekasihku. Tanpa Kekasihku. Sama Tak Ada Logika. Tak Ada Logika. Coba nyanyikan dari Tak Ada Logika coba. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika, ilusi sebuah hasrat dalam hati. Itu aja. Oke, tuh. Yang lagi? Yang 2? Apalagi lagunya? Di mana letak surga itu, biar ku gantikan tempatmu denganmu. Lagunya apa itu? Tanpa Kekasihku. Oke, yang ketiga? Cintaku sedalam samudra, setitik langit di angkasa. Itu aja ya. Itu lagu apa judulnya? Cinta Mati. Cinta Mati itu nyanyinya bareng siapa? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Oke, yang keempat? Indah. Indah, coba. Seindahnya bunga sakura di sana, takkan seperti Nggak begitu kisah cintaku. Lagi refnya. Lagi. Seindah gitu ya? Itu aja. Oke. Yang kelima lagu apa?
Ya, begitu bukan milikmu lagi. Ya, gimana lagunya? Kau takkan bisa jadikan diriku seperti yang kau mau, karena ku bukan milikmu. Itu aja. Oh, itu aja. Ya. Jadi yang suka Ariel Peter Pan sama Agnes Monica. Oh, enggak ya. Kalau lagu-lagu penyanyi zaman dulu seperti Bruri Peso 5 tahu nggak? Bruri, tahu nggak lagu Bruri? Novel. Iya, ya udah. Misalnya apa lagu Bruri? Jangan ada dusta di antara kita. Oh, jangan ada dusta di antara kita ya. Takkan kecewakah kau pada diriku? Oke. Takkan menyesalkah kau hidup denganku nanti? Oke. Itu featuring siapa? Bruri dengan siapa yang nyanyi? Dewi Yull. Dewi Yul. Kalau lagu Faris RM tahu nggak, Noval? Lagu Faris RM? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya, Oh, Faris RM nggak tahu. iya. Oh, tapi sama Faris RM tahu nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Maunya lagu Sakura. Oh, Sakura. Itu ada. Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara. Itu aja. Itu lagu siapa itu? Sakura, Faris RM. Kan bisa Faris RM. Bisa. Iya. Apalagi ya yang Noval suka ya? Udah itu aja. Udah itu aja. Itu aja ya. Udah. Jadi musiknya udah? Udah. Oke. Udah Nah, semua ya. Iya. Belum ada ya, ayah mau tanya lagi. Noval itu cita-citanya mau ngapain sih? Aku cita-citanya kan jadi pilot. Jadi pilot? Ya. Bener nih. Iya benar, kalau pilotnya kan jadi pesawat terbang. Oh, pilotnya jadi pesawat terbang. Tapi kalau jadi pilot nggak boleh ngupil terus. Noval kenapa sih suka ngupil? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, kan ngupil lagi. Enggak. Gitu. Kenapa pengen jadi pilot? Ya aku kan suka jadi pilot pesawat terbang. Katanya pengen jadi asisten notaris. Iya, aku mau asisten notaris ke kantor Mama di Alam Sutra, Tangerang, ya. Ya, jadi mau jadi pilot atau jadi asisten notaris? Dua-duanya. Noval suka makan apa? Yang paling suka dimakan apa? Iya, aku kan suka sate ayam, Oh, sate ayam ayam. crispy. Itu tergantung sih ya. Oh, tergantung sih. Noval, selama COVID ya, itu Noval kegiatannya apa aja di rumah? Belinya kan pakai Gojek. Oh, pakai Gojek belinya. Pakai GoFood. Pakai GoFood. Ya. Jadi kegiatan Noval kalau di rumah ngapain? Kalau di rumah kan ada kalau di rumah kan ada ya kegiatannya kan aku mau nonton TV, mau main games. Nah, Udah itu aja. oh itu aja. Ya. Noval, saudaranya siapa namanya? Saudara Noval? Saudaraku Amalia Mabrina. Noval kalau tidur sama siapa? Ya aku tidur sama barengan Amel. Kenapa? Kan Noval punya kamar sendiri. Kenapa tidur barengan Amel? Nggak ada TV-nya. Oh, nggak ada TV-nya. Oh, jadi Noval kalau tidur harus ada TV dibuka ya? Iya. Kenapa? Kan tidur. Iya aku barengan Amel lah. Oh iya, tapi kenapa harus TV-nya dihidupin? Kan tidur. Ya udah. Udah. Kasih alasan dong. Kenapa kalau tidur harus TV-nya dihidupkan? Kan lagi tidur. Iya, kan TV-nya harus dikecilin. Iya aku tidur kan barengan Amel. Kenapa barengan Amel? Tadi kan karena ada TV. Kenapa TV-nya dihidupkan? Ya kan harus kan ada TV, ada AC-nya. Oh gitu ya. Novel kan sudah besar. Iya. Kok tidurnya sama kakak perempuannya? Iya. Kenapa nggak tidur sendiri?
Ya kan, aku mau tidur sama Amel. Oh, Ya. Noval, Ayat mau tanya lagi ya. Noval suka jalan-jalan nggak? Ya, aku suka jalan-jalan sama Mas Abdul, Oh, sama Mas Abdul. sama Pak John yang jalannya kelilingnya yang jauh banget. Kemana? Kan ya aku itu suka ke Cibinong, ke Bogor, ke Puncak, ke Cibodas. Noval yang paling suka kemana? Yang paling suka itu kan ke Cibodas. Ke Cibodas. Kenapa? Ya suka ke Gunung Mas itu yang waktu kecil itu. Oh, Gunung Mas. Gunung Mas itu di mana? Di puncak kan? Ya itu kafenya dekat kebun Nusantara. Oh, yang kebun teh. Kebun teh. Ya kan barengan keluarganya kan keluarga Tante Wiwit, Safa. Oh, Oh ya udah. Noval kan suka naik kuda juga nih kalau di situ. Aku suka naik kuda yang waktu kecil itu. Iya. Usia Iya. berapa? Usianya jadi 4 tahun. 4 tahun. Iya. Oh, naik kuda. Iya, naik kuda. Oh, bisa nggak naik kuda sekarang? Bisa kan? Sombong Bisa. amat. Iya. Oh, Val, Noval mau jalan-jalan ke luar negeri nggak? Enggak. Kenapa? Ya aku suka kelilingnya kan sama Pak John ke Puncak. Oh, ke puncak. Ya. Jadi Noval nggak mau ke luar negeri. Nggak mau. Kenapa? Ya. Kan enak ke luar negeri, ke Belanda, ke Eropa. Ya aku nggak suka keluar negeri. TV-nya kan nggak ada di TV kan Ini negara. mananya. Nah, dibuka. Jadi TV negaranya beda banget. Oh, jadi Noval tuh nggak suka ke luar negeri karena TV-nya beda. Iya. Oh, TV-nya maunya yang Indonesia ya? Iya. Emang Iya. Noval suka nonton apa? Aku kan suka nonton TV Indonesia. Oh, acara apa yang suka ditonton? Kan acara Indonesian Idol. Oke, Indonesian Idol. Iya. Kalau Indonesian Idol 2021 ini, yang baru ini ya, Ya. itu sekarang sudah masuk babak keberapa waktu video ini diambil? Sudah masuk ke babaknya top 4. Oh, top 4. Iya. Top 4 siapa aja namanya? Mark, Rimar, Anggi, sama Melisa. Jadi yang paling bagus di antara 4 ini siapa menurut Noval? Yang bagus kan itu kan Anggi sama Rimar. Oh, Anggi sama Rimar yang bagus. Kenapa? Noval suka yang mana? Iya, yang cocoknya itu kan Anggi sama Rimar. Oh, Anggi sama Rimar untuk masuk ke grand final ya? Nggak tahu. Kalau Noval suka yang mana dari 4 ini? Anggi sama Rimar. Oh, Anggi sama Rimar. Yang cocok itu loh ya. Oh. Menurut Noval yang akan menang Anggi atau Rimar? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, Kosong. kita lanjutkan lagi ya. Ya. Kok nggak ada airnya ya Noval ya? Hah? Kenapa nggak minta tadi? Enggak. Oh, nggak. Nggak usah. Nggak usah ya. Iya. Tadi Ayah mikir daripada Ayah taruh sendiri ya udah Ayah taruh gelas juga di situ. Iya, iya. Tapi nggak mau minum Noval? Enggak. Enggak ya. Oke. Jadi Noval, kalau bulan Ramadan Noval seneng nggak? Seneng. Noval puasa pertama kali tahun berapa? Pertama kali tahun 2020. Nope. Enggak dong. Kan salah, 2021. Nope. Enggak dong. Pertama kali Noval puasa waktu usia berapa? Tahun berapa? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Itu kan dari tahun 2003. Oh, 2003 udah puasa Noval? Iya, mau puasa. Oh, itu puasa berapa hari waktu 2003? 30 hari. Oh, hebat dong Noval. Jadi Iya. 4 tahun sudah puasa Noval ya? Iya, 4 tahun udah puasa. Oh, selama 30 hari. Iya. Noval biasanya kalau puasa ini nggak? Sholat tarawih nggak? Iya, sholat tarawih. Sholat tarawih sama siapa? Iya, sama kita aja. Oh, sama kita aja. Oh, karena COVID ya? Iya. Kalau nggak COVID, sholat tarawihnya di mana? Kalau nggak COVID, sholat tarawih kan di masjid. Masjid apa namanya? Di Masjid Miftah Salam. Miftahus Salam. Ya. Di daerah mana? Di jalan... salah, deket Jalan Kenanga. Oh, dekat Jalan Kenanga. Ya.
Oh, Jalan Kenanga itu rumah kita yang lama ya? Ya, rumahku yang lama. Oke. Sekarang Novel pengen sholat di masjid atau sholat di rumah kalau puasa nanti? Sholat di masjid Miftah Salam. Oke, lebih enak sholat di masjid ya daripada Ya, di rumah? iya. Kalau mudik lebaran kan ada COVID-19 ini kan, mudik lebaran itu kan harus diperpendek atau diperpanjang tahun 2021? Oh, ya Ayah tanya, Novel mau mudik apa enggak? Kan 2020 kita nggak mudik. Tangannya dong, Seng. Ya. Nah, 2020 kan nggak mudik. Nah, sekarang 2021 mau mudik nggak? Iya, mau mudik. Kalau mudik tuh harus pakai apa? Pakai masker. Pakai masker ya? Iya, Mau naik mobil atau naik pesawat? naik mobil. Oh, kalau naik pesawat bukan mudik ya? Iya, bukan mudik. Oh, jadi kalau mudik harus pakai Mobil. mobil. Ya. Kalau pakai pesawat bukan mudik namanya. Iya, bukan mudik. Apa namanya? Mudik lebaran itu harusnya pakai mobil. Oke. Jadi mudik lebaran kan ada COVID-19 ini, diperpendek atau diperpanjang buat mudik lebaran tahun 2021? Nggak tahu ya, belum tahu. Ayah kan belum tahu apakah boleh mudik apa enggak nanti. Iya. Jadi kalau misalnya nggak boleh mudik di rumah aja ya? Yaudah, terserah, nanti kita kabarin aja. Oh, yang ngabarin siapa? Yang ngabarin itu beritanya, Oh, bukan berita. kita. Oh, beritanya yang ngabarin. Iya, beritanya aja yang ngabarin. Novel kok kalau ngomong suka marah-marah? Enggak, Oh, enggak ya. Novel itu baik apa enggak? baik. Baik ya. Jadi Novel, kenapa Novel suka gemes? Kan udah gede. Iya, Kan Novel usianya 21 tahun. Kenapa suka gemes masih? nggak tahu. Oh, enggak tahu. Jadi Novel coba nih ngomong sama Sobat RH, Sobat Refli Harun. Iya. Novel pernah lihat YouTube Ayah nggak? Enggak, Oh, nggak pernah. nggak pernah. Lihat YouTube Novel? Ya udah. Oh ya udah. Nah, coba ngomong dong. Tuh, ngomong ke sana ke kamera. Ngomong. Sobat Hera, sekalian, Ayah menjadi tamunya saya. Saya udah berterima kasih sama tamunya ya, buat wawancara ini ya. Sudah. Udah. Oke. Jadi Ayah tutup dulu ya. Ya. Ya, Sobat Rahasia. Itu tadi interview saya dengan putra saya ya yang punya kebutuhan khusus. Kami hanya ingin memberikan menyampaikan sebuah realitas. Jadi waktu 50 tahun saya mengucapkan pidato dan terus terang saya sampai mau menangis pada waktu itu ya. Tapi kepada orang tua ya, siapapun yang memiliki anak kebutuhan khusus ya, jangan pesimistis. Kenapa? Saya hanya ingin mengatakan begini, menurut keyakinan agama kita ya, terutama Islam ya, agama yang kami anut, begini, sederhananya begini. Ini saya agak mikir sedikit ngomongnya begini, agar tidak riak jadinya ya, begini. Anak kebutuhan khusus seperti Novel itu adalah anak yang insya Allah tidak akan dihisab ya. Anak yang barangkali langsung dijamin surganya. Karena mereka tidak memiliki hati yang misalnya membenci. Perilakunya walaupun usia 21 tahun masih seperti orang yang 5 tahunan. Sehingga bersih hatinya ya. Jadi karena itu ketika awal melihat anak kebutuhan khusus pesimis awalnya, tapi tiba-tiba saya merasa optimis. Paling tidak untuk tabungan ya di hari akhir kelak, itu satu. Yang kedua, kita kan tidak tahu yang namanya rezeki di tangan Tuhan. Makanya kita tidak ingin pesimis terhadap Novel. Kami orang tua ingin bergembira
kami buatkan YouTube-nya, dan YouTube dia sebenarnya lebih dahulu dibandingkan YouTube Refli Harun. Mudah-mudahan Sobat Era sekalian mau juga melihat dan menengok YouTube Noval ya, karena Noval ingin berjuang ya untuk memberikan perhatian kepada, agar pemerintah memberikan perhatian kepada anak-anak kebutuhan khusus. Karena saya punya pengalaman yang luar biasa Sobat Era sekalian. Kenapa? Begini, ketika mau menyekolahkan Noval, itu susahnya minta ampun di sini. Kok terkesan kita dieksploitasi ya? Pada waktu itu kami kan kehidupannya baru ya, mencari sekolah, nolak sekolah, karena mereka tidak mau ribet, tidak mau repot. Tidak, bukan Refli Podcast, tapi repot beneran. Sehingga ketika dicari ke sana kemari, dapatlah sekolah itu di Depok, padahal kami di Kebonjeruk. Harus bayar 1 juta. Pada waktu itu 2004, bayangkan. SD harus bayar 1 juta per bulan. Luar biasa kan? Belum lagi transportasi ke sana dan lain sebagainya. Ya, kehidupan juga masih baru. Waktu itu 2004, baru tahun kelima. Bukan tahun kelima ya. Nikah tahun 96, 2004 ya, tahun ke-8 pernikahan kami. Ya, tapi we started from zero ya, from beginning. Nah, tapi akhirnya saya dapat Fulbright, dan Noval akhirnya dibawa ke Amerika Serikat, ke sekolah kelas 1, dan langsung bisa, dan free. Jadi hari pertama itu dia datang pada hari Sabtu, kemudian Jumat kalau tidak salah, Jumat malam Sabtu, kemudian Sabtu kami bermain-main ke The University of Notre Dame, tempat saya kuliah, ya nanti ada foto-fotonya ya saudara sekalian. Lalu hari Minggu kami dijamu oleh orang Pakistan, ya kebetulan seorang Muslim juga, keluarga Muslim. Dan Senin kami sudah pergi ke sekolah. Karena sekolah di distrik itu tidak ada bahasa asingnya, padahal bahasa asingnya itu bahasa Spanyol ya, bukan bahasa Indonesia, maka kami di-refer ke sekolah lain. Hari Selasa itu sudah dijemput, hari itu juga dijemput Senin itu oleh seorang voluntarily, seorang ahli autis ya, namanya saya masih ingat, Cindy Smith, usianya 60 tahunan, nenek-nenek, dia pakai mobil sendiri, jemput saya karena kita nggak punya mobil di sana, karena cuma 1 tahun. Lalu Selasanya masih dijemput Cindy Smith, Rabunya kalau tidak salah masih dijemput Cindy Smith, dan Kamisnya sudah ada bus sekolah yang menghampiri Noval sampai kemudian akhirnya kita kembali. Saya kadang-kadang kalau mengingat itu, aduh, kok luar biasa sekali negara asing memperlakukan. Karena begini, saudara sekalian, negara seperti Amerika Serikat, ya, kalau Anda sudah dewasa dan Anda ilegal, maka Anda akan bermasalah. Tapi untuk anak-anak, apalagi ini Fulbrighters ya, karena saya mendapatkan Fulbright, ya mereka mewajibkan untuk sekolah. Nah, di Amerika Noval juga pernah hilang dan kami pernah ditegur ya oleh semacam dinas sosial di sana, dan mengatakan kalau nggak sanggup mengawasi, kami saja yang akan take over ya, bukan hostile take over seperti partai ya. Tetapi kami akhirnya berjanji dan sama-sama mengawasi. Banyak sih pengalaman dengan Noval ya, tapi lebih fair sebenarnya dengan ibunya. Tapi karena ini podcast saya, saya cukupkan di sini ya, saudara sekalian. Sekali lagi buat Noval, iya, jangan melamun dong. Gitu. Iya. Jangan melamun ya. Oke. Oke. Nanti kapan-kapan ya, saudara sekalian bisa lihat videonya yang dia menebak artis-artis. Saya lihat Noval kebiasaannya adalah nonton sinetron, dengar lagu, dan dia kalau lihat artis, dia hafali namanya, dan dia cek tempat dan tanggal lahirnya. Itu kayak mirip-mirip saya juga sebenarnya. Karena saya pernah jadi wartawan bulu tangkis, saudara sekalian ya. Wartawan bulu tangkis ini cerita saya ya, ini mumpung ulang tahun. Jadi waktu wartawan bulu tangkis, ketika tamat kuliah, saya tidak langsung jadi ahli hukum tata negara ya. Kemana-mana dulu jadi wartawan bulu tangkis. Itu tahun 95 medio ya, 96 itu saya sampai hafal tanggal lahir
pemain-pemain bulu tangkis saat itu. Jadi mirip novel juga jangan ya. Yang saya tahu ya misal ya, Susi Susanti itu kalau tidak salah kelahiran 11 Februari tahun 71 kalau tidak salah ya. Kemudian Ardi Wiranata itu kalau tidak salah kelahiran 10 Februari tahun 70. Kadang-kadang mereka tuh sering disandingkan. Ardi Wiranata dan Susi Susanti. Kalau Alan Budi Kusuma itu dia kelahiran tahun 68. Alan Budi Kusuma. Tapi bulannya saya lupa, mungkin bulan Mei. Joko Supriyanto itu kelahiran tahun 66. Tahun 66. Kalau nggak salah 6 Oktober apa ya. Kemudian Ricky Subagja itu kelahiran tahun 71 juga. Itu bulan apa ya Ricky ya, saya lupa. Tapi kayaknya awal-awal tahun. Haryanto Arbi kelahiran tahun 72 waktu itu. Rexi Mainaki kelahiran tahun 68. Kemudian dulu ada Fung Permadi yang akhirnya berkarir di Taiwan tahun 67. Bambang Supriyanto. Bambang tahun berapa ya? Saya agak lupa ke Bambang Supriyanto. Jadi waktu itu saya sampai ingat juga hari lahir ya dan tahun-tahun kelahiran pemain-pemain bulu tangkis. Jadi ada juga ya air dari cucuran jatuhnya ke pelimbahan juga ya, saudara sekalian. Jangan-jangan kalau Novel tidak mengidap autisme, jangan-jangan seperti saya juga ya, jadi orang yang berkecimpung di bidang hukum tata negara. Tetapi apapun hidup kita harus syukuri. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao, ciao, ciao dong. Ciao lagi. Ciao. 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 Gini dong. Ciao. Oke. Makasih Novel ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.